Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, peserta pilih webinar pada hari Selasa ya, tanggal 24 November 2020. Ya, baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kami pastikan terlebih dahulu, apakah suara saya dan tampilan layar terlihat dan terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Baik, nampaknya sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya, Pak Wisber Luis, Pak Trisha Mukhtar, Pak Delimawati, Pak Markus ya. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu Lydia. Oke, langsung saja kita mulai ke sesi makroekonomi pada pagi hari ini. Kita lihat dari luar ada kejadian apa. Baik, sebelum itu kita lihat dulu di tabel sebelah kanan ya. Untuk market luar negeri ya, dari Amerika Serikat dan juga dari Asia. Salah satunya adalah Nikkei, itu dibuka menguat ya. Kita lihat bahwa Dow Jones dan S&P menguat cukup signifikan. Dow Jones menguat 1,12% dan juga dari S&P menguat 0,56%. Nikkei juga menguat 0,22% dan yang menarik adalah ADO yang merupakan ETF MSCI itu menguat 1,76%. Sehingga ada kemungkinan besar bahwa IHSG hari ini bisa melanjutkan kenaikannya dan berpotensi untuk menguji resisten juga jika penguatan cukup besar ke area 5.700 ya sebagai resisten. Dari komoditas kita lihat, ini kita bisa perhatikan ya, kalau kita ada pertumbuhan ekonomi, harga emas cenderung turun dan begitu pula sebaliknya. Harga emas turun sekitar 1,85%, dan sementara untuk komoditas lainnya itu ada batu bara, CPO, dan juga minyak. Itu menguat cukup signifikan ya, jadi cukup menarik untuk kita lihat dan untuk trading. Yang sudah punya saham batu bara, yang sudah beli kemarin boleh disimpan, atau yang mau beli sekarang juga boleh trading aja dalam waktu singkat. Oke, kita lanjut. Nah, kami tadi sudah bilang bahwa IHSG hari ini berpotensi untuk menguat secara terbatas dengan area support 5560 dan resisten 5699. Lalu untuk market drivernya, kita lihat bahwa banyak sentimen positif ya. Kita ada perkembangan vaksin juga yang semakin cepat juga dari hari ke hari. Ada juga dari transisi kekuasaan yang damai. Nah, setelah secara resmi dimulai dengan pemerintahan Trump memberikan semua sumber daya yang dimiliki untuk digunakan oleh tim Joe Biden. Jadi berlangsung mulus ya, belum ada konflik sejauh ini. Lalu kita lihat Joe Biden juga dikabarkan akan menominasikan mantan ketua The Fed yaitu Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan. Nah, cukup menarik karena Yellen sendiri adalah pribadi yang dihormati oleh Wall Street dan selama masa kepemimpinannya di The Fed, AS mengalami ekspansi ekonomi yang panjang dengan suku bunga yang rendah. Jadi ke depan kita bisa melihat tren suku bunga rendah ini masih terus berlangsung ya. Jadi cukup menarik juga untuk perkembangan ekonomi. Ada juga investor juga melihat atas data ekonomi Amerika Serikat, terutama dari market US Composite Index yang naik ke level 57,9. Nah, ini tertinggi sejak April 2015 dari level 56,3 di bulan Oktober. Nah, ini kita lihat juga. Nah, ini kenaikan dari PMI market membuktikan bahwa terjadi perkembangan ekonomi yang ke arah positif ya, jadi cukup baik juga. Lalu kita lihat lagi untuk market market US Service PMI naik ke level 57,7 tertinggi sejak April juga dari level 56,9. Nah, semua data ini merupakan indikasi terkini bahwa meskipun di tengah lonjakan penularan virus COVID-19, ekonomi Amerika Serikat terus berusaha melepaskan diri dari resesi yang disebabkan oleh pandemik. Lalu kita lanjut ke sesi berikutnya, itu adalah berita yang baru diupdate ya dari emiten-emiten. Ada PTPP yang membukukan kontrak baru sekitar 17,42 triliun. Nah, jumlah tersebut setara dengan 70% dari target perolehan kontrak baru sepanjang 2020. Lalu ada lagi PT Indomobil Sukses Internasional. Nah, ini melalui entitas anak ya, yaitu PT IMG Sejahtera Langgeng, secara resmi menggenggam kepemilikan 75% atas saham PT Nissan Motor Distributor Indonesia.
Ada juga dari Waskita Beton Precast. Nah, WSBP sendiri membukukan kontrak baru senilai 1,68 triliun per Oktober 2020, di mana realisasi tersebut mencerminkan sekitar 33,6% dari target yang ditetapkan oleh perusahaan untuk tahun ini ya, dengan total sekitar 5 triliun. Jadi kita lihat sampai 9 bulan pertama nampaknya masih underperform dari pencapaian kontrak WSBP. Lalu kita lanjut untuk foreign flow. Nah, ini asing juga masuk ke kita ya, ke Indonesia, salah satunya sebagai negara emerging market. Kita lihat bahwa asing masih terus masuk kemarin sekitar 295,27 miliar. Sehingga dari awal tahun kita perlahan-lahan mulai menyusut ya net sale-nya, sekarang sekitar 56,88 triliun rupiah. Lalu berikutnya untuk technical rekomendasi, untuk yang pertama kami ada saham batubara, ada PTBA yang kemarin cukup menarik juga pattern-nya, membentuk pattern yang menandakan ada keterlanjutan ya. Nah, kita lihat di sini di bulan-bulan Juni kemarin, ini ada gap yang nampaknya harus ditutup terlebih dahulu ya. Ini potensi kenaikannya masih panjang untuk PTBA, jadi boleh untuk trading yang belum punya saham di area 2280 dengan target harga 2360 dan target harga kedua di 2430. Jangan lupa stop loss di level 2240. Ada juga Kalbe Pharma. Kalbe Pharma memang cenderung sideways aja dalam beberapa hari terakhir. Namun kami lihat ini cenderung sudah kena bottom ya, dan perlahan-lahan harga juga membentuk titik terendah yang lebih tinggi. Jadi ada potensi melanjutkan kenaikan untuk jangka waktu pendek. Boleh spekulatif karena dia masih dalam fase downtrend, fase sideways ya. Kita boleh spek buy di level 1495 dengan target harga 1535 dan target harga kedua di level 1560. Jangan lupa stop loss di level 1475. Itu untuk Kalbe Pharma. Ada lagi bull, ini kita lihat bull itu masih cenderung short termnya masih bearish ya, dan medium termnya dia cenderung sideways aja. Ini kalau kita lihat, ada potensi untuk rebound ya, setelah dia membentuk area support di kisaran 320. Boleh beli di level 324 dengan target harga di level 332. Dan untuk target price kedua ada kita di level 340. Jangan lupa stop loss juga Bapak Ibu sekalian jika dia harganya telah berada di area 318. Ya kira-kira begitu untuk hari ini. Ada Bull, Kalbe Pharma, dan PTBA. Itu boleh dicermati karena kami lihat itu sudah cukup menarik ya. Kalau mau masuk sekarang. Dan diatur juga nih untuk trading plan. Karena kita lihat memang sudah cukup tinggi-tinggi ya. Jadi kalau Bapak Ibu untuk taking profit juga yang sudah sahamnya dimiliki juga boleh, silakan diperkenankan untuk taking profit secara partial. Oke, lalu kita lanjut untuk sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, kita langsung saja mulai pertanyaan pertama. Selamat pagi juga Ibu Lydia. Untuk Garuda, WSBP, dan juga Wika ya. Kita lihat dulu chartnya. Untuk Garuda, oke. Untuk Garuda, jika sudah beli di 404, ya. Nah ini untuk Garuda, kalau kami secara pribadi, melihat dari trennya nih, untuk trennya ini volume cenderung mengecil ya, jadi ada potensi buat koreksi dulu. Dari stokastik demikian, ini juga sudah dead cross, MACD juga cenderung melemah.
Nah, yang menjadi poinnya adalah ini di level 390, Bu. Jika untuk Garuda tidak mampu bertahan di level 390, itu lepas terlebih dahulu saja. Karena jika melihat dari harga pembelian Ibu itu sudah cukup tinggi ya, 404. Dan untuk upside potensial mungkin ini akan ada resisten dulu nih di level 414. Jadi boleh diperhatikan di area-area itu resisten 314 dengan level support di level 390. Dan WSBP, untuk WSBP sendiri kita lihat dulu. Oke, 218 ya. Oke, WSBP sendiri sama. Untuk saham-saham yang IHSG seperti ini, kita lihat memang sudah pada rally ya. Kebanyakan berada di atas MA5, jadi untuk sekarang kita boleh maintain di level MA5 tersebut. Nah, ini kalau buat WSBP, area support di level 210 dengan resisten di level harga 228 kira-kira. Jadi itu yang perlu diperhatikan, resisten di 228, support di level harga 210. Oke, lalu Wika. Ya, Wika sendiri sekarang 1470 ya. 1470. Nah, untuk Wika sendiri, ini kemungkinan cenderung akan membentuk area sideways konsolidasi terlebih dahulu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk strateginya. Kalau kami lihat untuk jangka pendek, dia nampaknya belum akan kemana-mana juga, masih akan ketahan di area 1500 sebagai resisten. Dan untuk stokastik dan juga MACD sudah mulai menunjukkan adanya pelemahan, jadi hati-hati di area tersebut. Boleh maintain ya 1500 sebagai resisten, jadi kalau udah 1495 itu boleh jual dulu dengan area support di level 1430. Jadi kira-kira begitu buat strateginya Ibu Lydia. Dan Bapak Hendra untuk Pegas, BES, dan BBNI. Oke, Pegas cukup menarik nih. Untuk Pegas sendiri, apakah Bapak sudah punya barang atau belum? Nah, kalau Bapak sudah punya barang, kalau saya pribadi lebih suka buat taking profit dulu ya, karena kalau kita lihat dari PT-nya, apabila harga sudah berada jauh di atas MA5, ada potensi koreksi ya dengan sekarang level support di level 1390. Namun apabila Bapak belum punya sahamnya, kami merekomendasikan untuk beli di kisaran level 1365 sampai 1380 untuk Pegas. Kira-kira gitu. Lalu BES, untuk BES itu sudah cenderung rebound ya. Oke, untuk BES sendiri, nah ini kalau buat BES, kalau buat posisi sekarang, ini sudah berada di area atas Bollinger Band. Jadi kalau saya pribadi melihat dia potensi kenaikan kira-kira di level 195 dengan area support yang perlu kita perhatikan di level 180. Jadi kalau Bapak belum punya sahamnya, boleh nanti beli di kisaran level 180 sampai 183. Lalu untuk BBNI, oke, buat Bank BNI sendiri, nah, kalau untuk masuk sekarang, itu kalau saya pribadi lebih suka kita masuk di level apa ya? Kalau di BNI sekarang masuk apabila 5.900-nya itu sudah di beat dan dia cukup tebal. Nah, jadi asumsinya adalah kita beli di over di 5925 yang dia cukup tipis nih antriannya. Jadi kira-kira gitu. Kalau kita mau ngejar di harga sekarang. Cuman kalau Bapak lebih suka harga yang lebih rendah, kami merekomendasikan buat beli di kisaran level 5.700 sampai 5.800, Pak. Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut. Selamat pagi juga Bapak Markus. Oke, Pak Robertus, untuk pertanyaannya ada deal toh. Kemarin kalau nggak salah naik sekitar 27% ya, sempat hampir arah. Nah, tapi kalau kami lihat jika candle ini dia sudah sempat ke 240 ya. Nah, ini tapi upper shadow-nya cukup tinggi. Jadi ada potensi. Jadi ini menggambarkan bahwa tekanan jualnya sangat tinggi pada hari-hari tersebut. Kalau saya pribadi untuk deal, ini lebih ke arah scalping ya. Jadi kalau kita mau beli, sekitar 2-3% langsung jual. Jadi kita jangan simpan terlalu lama kalau buat saham seperti ini yang dia sudah kenaikan cukup tinggi. Ini 2 hari kalau nggak salah tertingginya udah sempat 40%. Jadi kalau mau copet-copet dikit ya udah boleh beli di 210 sampai 214 dengan target ya sekitar 2-3%. Cuman itu scalping, bukan untuk didiemin dalam jangka waktu panjang.
Karena dia sekarang area support di level harga 196 sampai 200. Cukup jauh untuk dari harga sekarang. Oke. Untuk resistennya buat deal, sekarang berarti sekitaran 220 dengan support di level 196 lah, kita bisa katakan demikian. Lalu buat Doit, untuk Doit sendiri, oke, untuk Doit, untuk level support di level harga 280, kalau kita resisten, kita lihat di sini, Doit sendiri resisten di level 312. Kira-kira begitu Pak Robertus? Ya, selamat pagi juga Pak Wisbert Lewis. Silahkan jika ingin menanyakan saham-sahamnya. Oke, Telkom, ya kemarin cukup menarik ya. Telkom dalam beberapa hari terakhir setelah dia sempat kena bottom di 4 sampai 5 November. Nah, ini dia rebound dan diiringi dengan adanya masif dana asing yang masuk ya. Jadi buat Telkom, kalau sudah punya sahamnya ini masih boleh hold, karena potensi ke depan juga bagus ya. Apalagi nanti ada window dressing yang mengangkat harga saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar. Dengan level support sekarang untuk Telkom berarti di kisaran 3.150 sampai 3.200 Pak untuk Telkom. Jadi yang belum punya sahamnya boleh masuk di kisaran itu kalau menurut saya 3.150 sampai 3.200 dengan area resisten. Ini berarti kalau sekarang resisten di level 3.390 sampai 3.400. Lalu buat BBNI tadi sudah, untuk BBTN kita lihat, oke, ini masih on track juga dalam kenaikan ya. Dan kalau saya pribadi, ini resisten juga sudah cukup tipis ya, 1740 sebagai resisten, dan level support di level 1660 buat Bank BTN. Jadi untuk kenaikan dalam jangka waktu pendek nampaknya sudah cenderung terbatas, karena targetnya cuma sekitar 1740 tadi ya, dengan area support 1660. Dan Unilever, untuk Unilever sendiri, kalau nggak salah dia mau bagi dividen ya, ada dividen interim yang ingin dibagikan, sekitar, sebentar. Untuk dividen yang ingin dibagikan, dia sekitar Rp87 per lembar ya. Dan itu come date-nya 30 November dan payment date-nya sekitar 17 Desember. Nah, buat Unilever sendiri, dia cenderung akan sideways aja karena dari ya mengikuti pendapatan dan laba bersihnya sebetulnya. Di mana itu cuma cenderung flat aja. Dan kalau sekarang, kalau lihat Unilever, saya lebih suka masuk di area 7.700 sih. Masuk di 7.700 dengan target harga 8.000 buat si Unilever ini. Lalu Ibu Melinda, untuk Ali, Excel dan ITMG, untuk Ali juga cenderung terbatas ya pergerakannya. Ada nanti faktor, kalau nggak salah, La Nina deh, di akhir Desember nanti. Oke, dan untuk Ali sendiri, kalau sudah punya sahamnya, nggak apa-apa buat di-keep. Dengan target support di level harga 10.700, level supportnya 10.700, resisten terdekat 11 untuk Ali. Dan XL, ini XL juga cukup menarik kalau saya lihat, karena dia masih cenderung murah ya. Dari EV EBITDA, dia juga masih di minus 2 standar deviasi. Jadi kalau mau ngumpulin nggak apa-apa, cicil terlebih dahulu. Dengan area support sekarang di level 2350 berarti. Dan target harga untuk disimpan ya, kalau kita buat trading, ini target harga di kisaran ini sekitar 2.600 lah untuk target XL. Jadi masih cukup menarik juga. Lalu ITMG, untuk ITMG sendiri mengikuti rally saham batubara. Oke, untuk hari ini kemungkinan akan ada potensi kenaikan juga, melihat batubara masih rally ya. Karena kalau nggak salah tadi ada peningkatan dari sisi global deh, dari permintaan akan batubara. Dan buat support ya, sekarang dia support di level 10.100 dengan resisten di level 11.000 ya buat si ITMG. Jadi masih atraktif untuk di short term trading. Oke, lalu Ibu Natalia, selamat pagi Ibu. Untuk Akra ya, oke, untuk Akra kalau kita lihat dari chartnya, saya pribadi lebih suka kalau kita beli di kisaran level 2.870 sampai 2.900.
dengan target harga di level 3.000. Nah, kira-kira begitu buat Akra. Cuman hati-hati untuk Akra jika dia tembus di bawah level 2850, karena ini kita lihat stokastik dan LCD sudah mulai tinggi, jadi ada potensi buat koreksi. Hati-hati di sini. Lalu berikutnya, untuk Pak Ferial, WIMS dan Zing, WIMS ya. Mungkin WIM kali ya. Kalau Wismilak sendiri, pergerakan on track juga, masih dalam uptrend channel. Namun kami rasa dari volume juga cenderung sempit, jadi hati-hati, pergerakan juga tidak begitu banyak ya, karena sudah turun jauh volumenya sejak dia kenaikan cukup tinggi. Buat WIM sendiri, untuk resisten di level harga 600 sekarang, dengan area support kita bisa pakai agak jauh di level 500 buat WIM. Cuman ini cenderung agak sideways aja, dia perlahan-lahan naik aja, perlahan-lahan naiknya, tidak begitu cepat. Karena dia sudah cenderung lebih tinggi ya, dibandingkan IHSG yang lebih. Lalu zinc, untuk zinc sendiri, kalau kami rasa ini masih dalam fase sideways aja ya, pergerakan juga nggak begitu kemana-mana. Nah, ini baru rebound dia. Oke, kalau zinc sendiri, level support di level 130, resisten ini mau dekat resisten nih. Resisten di level 140 untuk zinc sendiri. Jadi sudah mau mendekati resisten. Lalu selamat pagi juga Bapak Junet. Untuk jasa marga Adro dan SMRA. Baik, untuk jasa marga sendiri ini cenderung sideways saja. Kalau mau masuk saya lebih suka di level 4250 sampai 4280. Dengan target harga ini cukup tipis memang, 4.450 untuk jasa marga. Dan Adaro, untuk Adaro sendiri mengikuti saham-saham batubara lain, sudah breakout dari resisten, ya. Breakout dari sideways channel dia. Oke, untuk target harga berikutnya buat Adaro, ada potensi ke level 1.360. Dengan area support, kita bisa maintain di MA5 saja, 1240 ya kira-kira sekarang. Oh, sekarang bahkan Adro sudah open di atas nih. Adro dia open gap up 1320 dia. Dan kita lihat untuk IHSG kita sudah masuk di pre-market ya, pre-market opening. Kita lihat IHSG melonjak 0,4% ke level 5677,300. Oke, dengan kenaikan oke, XL, wow, XL dia naik sekitar 7%. Cukup menarik juga buat XL. Jadi selamat yang sudah menikmati atau sudah membeli XL, terlebih sejak kami rekomendasikan ya. Kemarin saya juga sudah update reportnya tentang XL, jadi performa juga masih bagus karena ketolong efisiensi. Oke, kita lanjut. Untuk yang berikutnya, kita lihat dari SMRA. Baik, SMRA hari ini juga masih open gap up ya, dan dia sedang mencoba ke area resisten di level 815. Jadi boleh diperhatikan di area itu, 815 itu sebagai resisten dia. Selamat pagi juga Ibu Reni, Antam, HMSP, hold atau sell. Baik, itu tergantung juga Ibu Reni punya sahamnya di harga berapa sih Bu? Dan untuk strateginya seperti apa? Kalau buat Antam sendiri, kalau saya pribadi, kalau sudah punya sejak lama, ini boleh di taking profit dulu secara parsial. Dan nanti jika ada koreksi, kita masuk lagi nih di area 1160 sampai 1160 sampai 1200. Lalu berikutnya untuk HMSP, oke, HMSP sendiri nampaknya kalau buat rokok performanya juga kurang bagus ya dari Q3, belum ada recovery. Kalau buat sekarang, ini manfaatkan sell on strike dulu, ada potensi dia ke 1570, itu boleh ditunggu di level itu dulu. Kira-kira gitu Ibu Reni, 1570. Kalau buat ESA, oke, ESA sudah naik cukup signifikan sih.
Kalau sudah beli di tanggal 19 atau 20, ini boleh jual, tidak apa-apa, taking profit dulu, amankan keuntungannya. Oke, selamat pagi Patricia. Untuk MNCN dan SCMA ya, kalau mau masuk bagaimana? Oke, untuk MNCN, oke, kalau kita MNCN sekarang juga, wow, open gap juga ya. Oke, kalau kita lihat dulu nih, MNCN dia bisa nembus level 1000 atau enggak. Dan pada saat dia nembus atau breakout, kita lihat langsung di bidnya nih, apakah bid volumenya itu ada banyak atau enggak. Karena sekarang untuk MNCN itu masih ketahan di level 1000. Kalau Bapak Ibu lihat di platformnya, ini dari volume yang di ask itu lebih tinggi ya, tebal banget di level 2 di level 1000. Jadi kita lihat dulu dia mampu breakout level 1000 atau enggak. Jika mampu breakout, kita boleh buy on breakout di level ya 1000 sampai 1005 lah untuk MNCN. Lalu SMA, oke untuk SMA kalau kami lebih suka di level 1480 sampai 1000, ya sekarang juga masih boleh sih. 1480 sampai 1500 itu masih boleh, tapi target harga juga cukup tipis ya. 1540 sebagai target harganya. Oke, selamat pagi juga Bu Anik. Oke, kita lihat dulu Breeze, Telkom, XL, PTWP ya. Tadi XL sudah, wow, sudah melonjak signifikan nih, 7% naiknya hari ini. Untuk Telkom sendiri hari ini juga sama, masih naik juga, 3350 ya. Oke, kalau buat di keep ini masih boleh, dan target harga berikutnya kita di level 3400 untuk Telkom. Kira-kira begitu. Dan PTPP, untuk PTPP, wow, dia juga open give up sekarang ya. PTPP sendiri kalau mau take profit di kisaran level 1300 juga masih boleh sih. Dengan kondisi dia mampu bertahan di atas level 1250 untuk PTPP. Nah, kalau buat PTPP, kalau dia tutup di bawah 1250 itu boleh taking profit dulu. Berbeda nanti jika kita lihat dia berhasil bertahan di atas 1250. Oke, lalu berikutnya Breeze ya. Oke, kita lihat buat Breeze. Ini pergerakan cenderung sideways aja ya setelah berita-berita sudah pada turun. Kalau saya pribadi lebih suka untuk masuk di level 1280 sampai 1300 kalau buat si Breeze. Jadi ya di kisaran itulah 1280 sampai 1300. Lalu di PTPP, oke, PTPP ini kalau sudah profit nggak apa-apa, boleh lepas dulu. 1250 masih oke dengan kondisi karena dia juga harganya juga sudah jauh nih dari A5. Jadi ada potensi koreksi dulu. Tapi buat yang profit nggak apa-apa. Tadi sudah disebutkan ya strateginya. Lalu Ibu Fani ya untuk BBRI, Medco dan USBP. BBRI cenderung sideways aja nih Pak. Oh, sorry Bu. Cenderung sideways aja di area di range harga sekitar 3940 sampai 4130 lah. Jadi dia masih agak sideways di area itu 3940 sampai 4150. Jadi kalau Ibu mau ambil, saya pribadi lebih suka kita ambil di level 3900 sampai 3940. Kita menunggu agak sabar dulu. Dan Medco, untuk Medco sendiri, wow, hari ini masih menguat signifikan ya, 486.
Oke, Medco mencoba di sini untuk menutup gap-nya dia ya. Untuk Medco sendiri target terdekat di level 490 untuk gap paling rendahnya dia. Jadi hati-hati di level itu 490 sebagai gap-nya. Lalu kita lanjut untuk WSBP. Ya, WSBP sendiri wow, sudah cukup tinggi ya. Resisten 234, support di level 210. Oke, kita lanjut lagi dari Bapak Budiman ya. Tadi MNCN udah. BRPT. Untuk BRPT sendiri, oke. Ini boleh jualan dulu sih. Kalau kita masuk, saya lebih suka di level 1000. 1000 sampai ya 1010 lah. Itu boleh masuk buat BRPT. Oke, Pak Supriyadi, untuk PSAB ya, bagaimana performanya? Buat PSAB, ini kalau kita lihat ya, dia inline dengan harga emas ya. Jadi kalau kita lihat memang emas sudah cenderung turun untuk beberapa hari terakhir. Dan untuk PSAB dia cenderung apa ya, sideways aja dengan area support di level harga 200 dan resisten di level 230. Nah, potensi kenaikan ini kami lihat masih cenderung terbatas. Potensi kira-kira di level 224 sih. Kalau buat ke 250, kalau untuk sekarang agak susah. Karena kita lihat ekonomi semakin membaik dan emas sudah mulai ditinggalkan. Kita lihat coba salah satu saham batubara ya yang menjadi primadona sekarang. PTBA sesuai rekomendasi kami itu sekarang naik ke 2340, berpotensi untuk menutup gapnya. Oke, kita lihat lagi. Oh, untuk INKP ya, maaf kelewatan. INKP. INKP sendiri perlahan sudah mulai rebound. Yang sudah punya sejak tanggal 20 November, siap-siap jualan di level 9.200 nih. Ini dia resisten di 9.200. Jadi, kalau mau ngumpulin juga yang belum punya sahamnya, saya lebih suka kita masuk di level 8.950 sampai 9.000. Itu kalau mau masuknya di level INKP ya, di level sekarang. Karena dia masih ketahan nih di MA20, yaitu di level 9.200. Dan SMBR dari Pak Budiman, oke. Okay. Wow, hari ini arah lagi ya. Oke, SMBR resisten terdekat di area ini kita bisa pakai titik tertinggi di sini ya. Berarti sekarang di kisaran harga oke, di level harga 990 paling tingginya. Sekarang berapa? Ya, SMBR tertinggi 990, jadi resisten di situ, tapi diperhatikan lagi, kita bisa pakai angka-angka psikologis. Misalnya seperti 900, 950, dan juga 1000. Itu boleh diperhatikan di angka-angka itu. Jadi kalau buat sekarang, SMBR resistennya di level 950. Jadi hati-hati, kalau sudah punya sahamnya, itu boleh dijual dulu nggak apa-apa, amankan keuntungannya. Kalau kita lihat secara detail, di harian, ini nanti Bapak atau Ibu boleh lihat, dia banyakkan bid atau overnya nih di level psikologis tersebut. Jika dia lebih tebal di overnya, berarti indikasinya akan susah breakout. Begitu pula sebaliknya, jika bidnya lebih tebal, maka minat beli masih cenderung banyak di saham itu. Kasarnya seperti itu. Dan Adaro, kalau mau masuk gimana? Untuk Adaro sendiri, ini kita lihat, wow, sudah cukup tinggi ya. Nampaknya tidak kuat juga. Sekarang buat melanjutkan penguatan. Oke, buat Adaro sendiri, kita lihat dulu kalau mau masuk secara
Kalau kita mau main swing, saya lebih suka masuk cukup di bawah ya. 1250 sampai 1280. Itu kalau kita mainnya swing. Cuman kalau kita mau coba untuk trading, ini kita boleh masuk dengan catatan dia mampu bertahan di atas level 1300. Karena sekarang berarti kita bisa sampaikan ini psikologisnya aja ya, support psikologis Adro di level 1300. Gitu. Lalu MNCN. Oke, MNCN sendiri level jual, ini kalau dia nggak bisa bertahan di atas, nggak bisa breakout level 1000, boleh jualan. Karena berarti sekarang sistemnya di level 1000. Lalu Jasa Marga, oke, Jasa Marga, wow, hari ini cukup tinggi ya, terbang. Jasa Marga, ini boleh TP sekarang, tidak apa-apa, karena ini resisten di sini ya. Kita lihat tertinggi di level harga 4.500 bahkan. Ini resistennya 4.500, jadi kalau untuk take profit sudah boleh untuk sekarang Jasa Marga. Lalu berikutnya BKSL ya. Oke, untuk BKSL sendiri kita lihat harganya 50. Agak susah dibahas ya kalau saham-saham di harga 50 ini. Kalau kita lihat lebih mendalam berarti kita lihat di area bid offer sih. Kalau kita lihat bid offernya, kalau 50 biasanya dia offernya tebel. Jadi geraknya agak susah. Nah, kalau buat teknikal, kalau saham yang gocapan seperti ini 50 sampai 70 agak susah sih buat kita analisa. Kalau mau kita lebih main di area apa ya? Mainnya lebih ke arah daily trading sih. Dengan memperhatikan buyer sama penjualan seperti apa. Apakah banyak yang beli di harga over atau pada jual di harga bid. Itu kalau kita mau main scalping di saham-saham di bawah level 100. Cuman saya nggak begitu menganjurkan karena ada potensi nyangkutnya lebih besar. Kira-kira itu Pak Wisber Luis buat BXL. Kita kalau teknikal agak sulit. Kalau kita lihat lebih dalam di bid sama ask, kita lihat di volume yang ask-nya itu tebal banget. Jadi kalau buat ke level 51 atau 52 nampaknya agak sulit. Oke, selamat pagi juga Ibu Levi. Kita lihat PPRO ya. Wow, 50. Kita lihat. KSL berarti saya salah ya tadi. Oh bener ya, 50. Oke. Sempatnya dia sempat ke 53, cuman fluktuatif banget, hati-hati. PRO, kalau saya pribadi, jual aja nggak apa-apa. Kalau di saham-saham yang kenaikannya sudah cepat seperti ini, ada potensi dia penurunan juga cepat. Jadi kalau buat PPRO, kalau saya pribadi, jika sudah untung banyak, boleh jual dulu. Kalau kita awalnya buat trading, kalau di PPRO. Kalau saya sepertinya begitu sih. Lalu berikutnya CSRA. Oke, buat CSRA ini resisten di level harga 390. Jadi kalau saya pribadi melihat, ini dia masih on track di uptrend channel ya. Terlihat bahwa level supportnya di level 350 ya. Jadi untuk CSRA masih boleh di hold dengan potensi dia ada potensi balik lagi ke level 386. Lalu Ali, untuk Ali tadi kalau mau masuk, saya lebih suka di level 11.000 sih. Jadi 10.800 sampai 11.000 untuk masuk ke Ali. Karena kita manfaatin momentum di level MA20. Lalu ACES, untuk ACES sendiri kalau mau stop loss, ini dia stop loss-nya di level harga 1.620 kalau buat S1R. Dengan area resisten di level 1760. Lalu kalau buat XL, oke, kalau buat sekarang nampaknya sudah cenderung telat ya, sudah terbang. Kalau XL sendiri saya lebih suka masuk di area 2.300, 2.300 sampai 2.330 ya, kalau buat XL sendiri kalau mau masuk. Lalu berikutnya untuk GTL dan SMBR, tadi SMBR sudah ya.
SMBR, wow, hari ini masih meningkat. Ya, tadi kita bisa sampaikan resisten di level 950. Jadi boleh jualan dulu sih kalau sudah punya barangnya. Kalau GJTL, oke, GJTL sendiri, ini area supportnya di level 530 ya supportnya. Resisten di level 570. Jadi boleh diperhatikan di area itu. GJTL resisten 570, boleh siap-siap jualan dulu di situ. Dan untuk level support di level 530. Kira-kira gitu. Lalu kita lihat market lagi, bagaimana pergerakan IHSG. Oke, ternyata cenderung agak turun ya, dibandingkan pada saat dia pembukaan tadi. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu ingin masuk, ini kami lebih suka untuk trading jangka pendek dulu, karena 5.700 sebagai area resisten ya untuk IHSG sekarang. Lalu Elnusa, oke, buat Elsa sendiri, ini juga sudah cukup tinggi nampaknya. Terlihat bahwa resisten di level harga, saat ini sudah mulai resisten sih. Boleh jualan jika dengan catatan dia tidak mampu bertahan di atas level 270. Lalu untuk Medco sendiri, oke. Untuk Medco, dia resisten di level 484 di sini ya. Ada sekitar gap-nya. Jadi jika sudah kena level itu boleh jualan. Cuman kalau belum punya barang, saya lebih suka masuk di kisaran level 440 sampai 450 buat si Medco sendiri. Kita lanjut, ada SIMP ya. Oke, SIMP kita lihat SIMP. Wow, masih menguat ya. Jadi ini sedang mencoba breakout resisten ya. Boleh di hold dengan catatan dia masih mampu bertahan di atas level 360. Jadi ini masih boleh di hold, masih on track. SIM seperti itu. Kalau mau masuk, kami lebih suka di area 360 sampai 364 lah. Lalu untuk Indi, ini sudah boleh taking profit dulu. Indi, terbuka potensi koreksi ya. Ini ada dari pattern ya, di pattern, maaf. Ini kalau nggak salah shooting star ya, ada potensi penurunan di beberapa hari ke depan. Oke, untuk ITMG, kita lihat ITMG. Untuk ITMG sendiri, ini yang sudah punya sahamnya boleh jualan dulu. Karena kalau kami lihat kenaikan sudah cukup tinggi ya, jadi ITMG ini boleh jualan dulu sih. Lalu nanti kita bisa masuk lagi di area 10.000 sampai 10.200. Kira-kira begitu buat ITMG. Dan kita lihat, oke, untuk IHSG sekarang masih naik sekitar 0,38% dengan asing keluar ya, mereka taking profit ya, 49,86 terakhir tadi.
Dan kita lihat top gainers, oh sorry, untuk asing cenderung masih banyak masuk di Telkom ya, Telkom, Bank Mandiri, Pawon, dan Era. Sementara untuk net sell, mereka cenderung banyak jualan di BBNI, BKSL, dan juga Bank BCA. Jadi sudah mulai pelan-pelan taking profit. Lalu untuk deal tadi sudah, untuk trading aja, 2-3% cabut. Jangan disimpan kelamaan. Kalau buat friends sendiri, ini kalau kita lihat dari fundamental, memang masih ada improvement di bagian revenue, tapi bottom line dia masih negatif sih. Dan untuk market share dia juga masih ketinggalan di antara big three. Dan kalau buat masuk untuk friend ya, di kisaran level 66 sampai 67 itu kalau mau masuk friend. Cuma hati-hati, ini saham di bawah level 100 ya, jadi ya agak sulit diprediksi ya. Resisten dia berarti sekarang di level 88 kira-kira. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena tidak ada tambahan pertanyaan ya, tadi Friend sebagai penutup. Dan saya akhiri pertemuan kita pada webinar di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya ya untuk mendengarkan dari update makroekonomi, berita, dan juga technical recommendation pada pagi hari ini. Kami tunggu kembali kehadiran Bapak Ibu sekalian pada webinar esok hari ya. Dan jangan lupa jika ada teman-temannya yang mau ikut bergabung, boleh silakan tinggal kasih linknya dan ikut join aja di kita ya. Kita mulai seperti biasa jam setengah 9 pagi. Baik, saya undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah ya pada saat saya memberikan jawaban. Dan saya undur diri, terima kasih dan salam cuan.